Selamat pagi dokter. Izin saya Gian, Presiden Urologi semester 5. Aku akan reading tentang gangguan terkait ejakulasi atau disorders of ejaculation. Di mana gangguan untuk ejakulasi itu sendiri merupakan suatu proses fisiologis yang sangat kompleks yang melibatkan dari berbagai jaras simpatis maupun dari struktur neuron yang paling tinggi hingga neuron pada susunan tulang belakang yang melibatkan juga beberapa hormon. Untuk spektrum dari gangguan ejakulasi ini sangat banyak ya. Ada 7, di mana dapat berupa prematur ejakulasi, delay ejakulasi, anejakulasi, painful ejakulasi, berupa retrograde ejakulasi, anorgasmia, dan hemospermia. Untuk prematur ejaculation itu berdasarkan definisi yang didapatkan dari EAU merupakan ejakulasi yang terjadi pada saat penetrasi baik dalam waktu 1 menit atau kurang yang secara klinis signifikan mempengaruhi eh, kualitas hidup dari pasien. Biasanya eh, pada pasien tidak dapat menahan untuk ejakulasi atau akan terjadi ejakulasi pada saat penetrasi ke vagina yang dimana akan mempengaruhi eh, keadaan psikisnya yang dapat menjadi suatu distres, frustasi maupun menghindari dari hubungan seksual itu sendiri. Untuk epidemiologinya sampai saat ini masih sangat minim dikarenakan pasien biasanya sangat sungkan untuk konsultasi ke dokter dengan patofisiologi yang sampai saat ini masih di tidak diketahui secara jelas namun melibatkan berbagai sistem dari sistem hormon maupun sistem neuron dari tingkat eh, brain atau susunan saraf pusat sampai dengan eh, tulang belakang, di mana prosesnya ini bisa disebabkan oleh suatu ansietas atau suatu penil hipersensitivitas maupun dari disfungsi dari hormon dari reseptor serotonin atau 5-hidroksitriptamin. Berbagai keadaan-keadaan komorbid seperti suatu adanya prostatitis atau hipertiroidisme juga dapat mempengaruhi eh, gejala ini atau premature ejaculation. Ini merupakan beberapa risk factor dari berbagai penelitian yang didapatkan bahwa pasien pada ras juga mempengaruhi dengan tingkat educational level atau tingkat pendidikan seorang, di mana juga dapat mempengaruhi berbagai penyakit seperti inflamasi prostat, hipertiroidisme dengan tingkat testosteron yang tinggi dan prolaktin yang rendah, keadaan pada diabetes, metabolic syndrome, pada keadaan fisik yang sangat kurang atau adanya gejala psikologis pada pasien juga dapat menjadi suatu risk factor penyakit ini. Untuk diagnostic evaluation pada pasien dengan PE itu memerlukan evaluasi yang menyeluruh, di mana anamnesis kita harus gali bagaimana hubungan seksual atau tingkat stres yang terjadi pada pasien. Juga kita harus evaluasi bagaimana durasi dari ejakulasinya, bagaimana stimulus seksual yang didapatkan pada pasien, kemudian apakah ada penggunaan drug abuse, apakah harus dibedakan apakah itu suatu prematur ejakulasi atau merupakan suatu erectile disfungsi. Kita juga wajib menilai intravaginal ejaculatory retention time (ILT) untuk melihat eh, bagaimana jenis prematur ejakulasinya, di mana ILT ini sendiri dengan sensitivitas dan spesifitas 80% yang masih saat ini masih dianggap kurang karena harus juga menilai bagaimana tingkat kepuasan seksual dan menilai adanya suatu gangguan psikis pada pasien, sehingga ditambahkan ada beberapa suatu kuesioner
yang saat ini sudah divalidasi, yaitu Premature Ejaculation Diagnostic Tool atau PEDT dan Arabic Index Premature Ejaculation atau AIP. Suatu pemeriksaan fisik pun harus diberikan lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki yang berupa suatu pemeriksaan di bidang endokrin, neurologi, dan di bidang juga urologi. Pemeriksaan laboratorium itu tidak wajib dilakukan secara menyeluruh, namun menyesuaikan dari hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan pada pasien. Ini merupakan evaluasi diagnostiknya yang dari PEDT dan Arabic Index Premature Ejaculation yang juga menilai tingkat stres dan bagaimana kepuasan seksual terhadap pasangan pada pasien. Untuk rekomendasi dari diagnosis evaluation dari premature ejaculation itu pemeriksaan fisik yang menyeluruh yang wajib dilakukan, IELT sendiri IELT yang dipakai secara sendiri atau tidak dibarengi dengan suatu kuesioner itu weak rekomendasinya, dan juga pemeriksaan laboratorium yang berlebih atau secara menyeluruh tidak direkomendasikan. Harus sesuai dengan temuan spesifik pada pemeriksaan fisik maupun anamnesis dari pasien. Untuk manajemennya itu kita harus mengetahui di mana eh, subtipe dari PE, yaitu dapat berupa prematur ejakulasi secara primer maupun sekunder. Yang perlu kita wajib evaluasi atau terapi juga kita menangani dari underlying disease-nya. Apakah pasien memang terdapat suatu prostatitis, suatu hipertiroidism, apakah pasien ada gangguan kecemasan maupun LUTS, itu juga dapat mempengaruhi manajemen dari pasien. Sampai saat ini farmakoterapi merupakan terapi pertama yang diberikan kepada pasien dan dibarengi dengan suatu psikoterapi atau kombinasi menangani dari psikis pasien. Ini merupakan tabelnya di mana kita harus evaluasi secara lengkap pemeriksaan fisik, eh, bagaimana IELT-nya, bagaimana ejaculatory control-nya, bagaimana psikososial atau relationship issues dengan pasangan, medical history maupun physical examination. Kemudian kita lakukan treatment dan diskusi bagaimana terapi terhadap pasien yang sampai saat ini SSRI merupakan suatu pilihan utama yang didapatkan dengan dan dibarengi dengan anestesi lokal, pilihan pertamanya. Ini juga wajib kita eh, terapi atau monitoring dan pertimbangkan, yaitu psychosocial evaluation. Apakah pasien merasa ada suatu kecemasan, merasa suatu bersalah dengan adanya permasalahan di hubungan dengan istri atau dengan suami, seperti itu. Sampai saat ini yang terapi yang dianjurkan yaitu suatu daposetin on demand, yaitu merupakan short acting SSRI yang diberikan 30 atau 60 mg 1 sampai 2 jam sebelum intercourse, dan dapat diberikan tambahan yaitu berupa lidocaine atau prilocaine spray, aerosol spray pada glans penis 5 menit sebelum sexual intercourse. Untuk yang lain seperti PDE inhibitor juga dapat diberikan jika pasien premature ejaculation dibarengi dengan adanya suatu erectile dysfunction. Sampai saat ini baru itu obat yang disarankan, sementara obat lain masih off label atau masih dalam suatu penelitian. Ini juga yang masih dalam clinical setting belum diberikan kepada pasien, yaitu penis masturbation atau predator assisted start stop exercise, dapat diberikan transcutaneous electric stimulation atau posterior tibial nerve stimulation. Ini rekomendasinya dari AU di mana kita
terapi prematur ejakulasi bukan hanya sekedar mempertimbangkan suatu ejakulasinya saja, namun juga underlying disease-nya, yang dimana sampai saat ini untuk prematur ejakulasi yang diberikan adalah suatu SSRI, yaitu daposetin, dan dapat ditambah dengan lidocaine atau prilocaine spray. Selanjutnya ini adalah spektrum dari gangguan ejakulasi selanjutnya, yaitu retrograde ejakulasi. Di mana suatu retrograde ejakulasi ini dapat berupa total atau parsial, yaitu merupakan suatu absensi dari anterogate ejakulasi yang mengakibatkan semen atau sperma itu balik ke bladder atau bladder neck, di mana pasien masih merasakan adanya suatu sensasi orgasme yang normal, namun tidak ada cairan semen yang keluar. Dapat dibagi menjadi ini merupakan suatu neurogenik, farmakological, apakah suatu ureteral, masalah di ureter atau masalah di bladder neck incompetence. Di mana dari fisiologinya ya pada saat kita ejakulasi, sperma biasanya disemprotkan oleh suatu kelenjar aksesoris yang dibantu dengan kelenjar aksesoris keluar menuju eh, uretra eksterna. Namun pada saat eh, itu diperlukan suatu bladder neck yang menutup dan kontraksi dari otot-otot untuk eh, mengeluarkan sperma. Namun eh, adanya suatu lesi atau kelainan di sistem-sistem dari pendukung untuk ejakulasi itu yang mengakibatkan sperma balik atau cairan semen balik kembali ke buli atau ke bladder neck. Etiologinya dapat berupa suatu neurogenik, uretral, farmakological, endokrin, dan bladder neck incompetence, di mana neurogenik dapat berubah suatu spinal cord injury, adanya uretral stricture, bisa berupa farmakological, bisa yaitu alpha 1 adrenotor antagonis, dengan penyakit endokrin dapat berupa hipogonad atau hiperprolaktin, adanya congenital defect pada bladder neck sehingga menyebabkan bladder neck incompetence. Sampai saat ini obat yang dapat diberikan yaitu simpatomimetik ya, yaitu ephedrine atau pseudoephedrine yang biasa kita temui pada obat-obat common cold. Sedangkan untuk infertilitasnya kita dapat menggunakan beberapa teknik untuk mengambil sperma dari pasien, seperti centrifugation, ada hot kiss teknik, maupun ejaculation on full bladder. Selanjutnya anorgasmia merupakan adanya suatu sensasi orgasme yang pasien tidak mengalami suatu sensasi orgasme yang menyebabkan terjadinya anejakulasi, di mana orgasmia ini dapat berupa suatu primer, lifelong, atau suatu sekunder. Didapat ya, dengan risk factor bisa berupa substance abuse, berupa obesitas, maupun keadaan-keadaan psikologis seperti ansietas. Ini biasanya primer dan sekunder dibaginya menjadi dua, yang membedakan ya yaitu pada primer itu pasien sama sekali tidak merasakan orgasme dari awal berhubungan seksual sampai akhir hidupnya. Namun sekunderi biasanya pasien mengalami normal period. Merupakan etiologinya yang dapat berupa dari endokrin maupun suatu medikasi. Untuk diagnostik manajemennya ya kita tetap harus sama dengan PE, kita harus evaluasi secara menyeluruh dan menelusuri gejala-gejala atau kondisi dasar yang menyebabkan eh, pasien mengalami anorgasmia. Untuk sampai saat ini beberapa
farmakoterapi masih belum, menjadi lini pertama dari, obat orgasmia ini dikarenakan adanya suatu, efek samping, yaitu seperti pemburuan, oksitosin. Biasanya untuk infertilitas pada pasien kita dapat lakukan, dengan suatu penile vibratory, stimulation, yaitu VPS, atau jika VPS tidak berhasil kita dapat lakukan suatu electroejaculation atau TC, untuk menangani infertilitas pada pasien. Untuk tidak lupa juga, diberikan, perubahan lifestyle dengan yaitu mendiskusikan bagaimana hubungan, suami istri, mengurangi konsumsi alkohol, dan psikoterapi juga pada pasien, seperti, role play sebelum dilakukan, hubungan intim. Terakhir adalah hemospermia, di mana merupakan didapatkan adanya darah pada sperma pada saat ejakulasi, yang di mana secara signifikan menyebabkan ansietas pada pasien. Penyebabnya ini dapat banyak, baik dari itu karena penyakit inflamasi, infeksi, tumor, karena trauma, maupun bisa, merupakan suatu, idiopatik. Secara investigasi atau diagnosis kita harus, pahami bahwa hemospermia ini apakah suatu true hemospermia yang memang, didapatkan dari, sperma pasien, bukan dari, karena kondisi dari pasangan seperti, adanya didapatkan darah pada saat, kopulasi pada pasangan. Kita harus evaluasi bagaimana seksual history-nya, apakah ada riwayat infeksi, sexually transmitted disease, riwayat, bepergian ke daerah-daerah yang endemik untuk schistosomiasis atau tuberkulosis, apakah ada riwayat penyakit sistemik sebelumnya seperti hipertensi, penyakit koagulopati, dan, adanya suatu obesitas pada pasien. Pemeriksaannya yang dapat diberikan pemeriksaan lengkap, pemeriksaan darah, pemeriksaan digital rectal examination, maupun serum PSA, juga kita harus, pertimbangkan untuk mencari, penyakit dasar dari hemospermia. Untuk, manajemennya itu dapat, dibagi menjadi, low risk dan high risk, di mana low risk itu berusia pada pasien kurang dari 40 tahun, di mana gejalanya tidak, hanya merupakan suatu darah pada sperma, itu biasanya kita konservatif treatment, kita hanya evaluasi dan KIE pasien. Jika berulang, itu baru kita dapat, berikan, tindakan aktif berupa evaluasi menyeluruh seperti pemeriksaan urinalisis, pemeriksaan prostat, dan selanjutnya, bisa dilakukan terapi untuk penyakit dasarnya. Sedangkan untuk high risk, itu biasanya berasal dari pasien, usia lebih dari 40 tahun, di mana gejala, dapat dapat, dapatkan, gejala lain di luar, hemospermia. Mungkin sekian dari, presentasi reading. Terima kasih.